Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang zaman milenial. Zaman milenium adalah peralihan dari masa tradisional yang teknologinya lama dan sederhana menuju teknologi yang lebih canggih dan lebih modern. Dan dengan adanya teknologi tersebut, struktur dan kerangka pendidikan umum atau agama pun juga berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, adakah hadirin sekalian yang tidak senang dengan adanya perkembangan teknologi tersebut? Tentu saja tidak. Banyak sekali orang yang senang dengan adanya hal tersebut. Dengan adanya internet, jarak sejauh apapun seakan dihapus dengan adanya jaringan dari dunia maya. Seperti Kang Santri dari Sabang pun bisa menghubungi Mbak Santri dari Merauke. Namun, seiring berjalannya waktu juga kita pasti juga sering melihat dampak negatif dari teknologi tersebut di sekitar kita. Tentu saja ada. Mulai pada saat kita men-scroll artikel berita online, pasti di dalamnya ada yang mengandung hoax atau berita kebohongan belaka. Dan bahkan saat kita bermain game online juga, kita selalu melontarkan kata-kata kasar atau kata-kata hujatan yang membuat hati orang lain menjadi tersakiti, dan timbullah pembulian dan juga perseteruan di antara kita. Namun, dengan adanya semua dampak negatif tersebut, apakah kita memang harus tinggal jauh dari peradaban manusia yang lebih modern dan menggunakan teknologi kuno yang digunakan oleh leluhur kita? Tidak demikian. Teknologi sudah bagaikan keniscayaan yang sudah pasti bagi manusia. Bahkan teknologi pun sudah ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Mau untuk komunikasi, bahkan untuk pendidikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan kutu rambut bukan hanya untuk membuat kepala kita menjadi gatal, tapi untuk menyedot darah kotor kita dan juga membuat kita menjadi lebih mawas diri akan kebersihan kita semua. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat As-Sadd ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya hanya dengan sia-sia. Itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir tersebut, karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Banyak sekali siswa atau santri ketika liburan mereka langsung bermain handphone atau Androidnya sendiri, sehingga mereka lupa akan untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya atau teman mereka, dan bahkan ada yang sampai dengan sosialnya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi untuk yang harus diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi dengan kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi tersebut, bangsa kita akan bisa berkembang dan lebih cepat dan lebih pesat untuk maju. Namun jika kita mudah terseret dalam dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi tersebut, maka bangsa kita akan terperosok dalam perseteruan dan kehancuran. Nauzubillah min dzalik. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.